penghibur, pelindung, Penghibur, pelindung, mendarat kekuatan. Dialah semua yang bernafas tak berhenti menyembahmu. nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi
kami memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan Kau memberkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami menyerahkan seluruhnya dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan tetap meninggikan Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, dan tak terbanding kekuatan-Mu. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita sambil kita bangkit berdiri. Sekalipun ibadah ini streaming, tapi saya percaya dengan puji-pujian yang akan kita naikkan, kita akan semakin bersemangat. Katakan tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan, dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak di sisi kita. Hanya Kau Tuhan. Sukacita dalam Tuhan, kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan, karena hanya nama Tuhan yang layak kita tinggikan. Haleluya, sorak haleluya.
Tuhan, kita akan menaikkan pujian yang berkatakan Christ is enough for me. Kristus cukup bagiku. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan iman. Kita tertuju kepada Kristus. Katakan Christ is my reward. Christ is my
Kesukaan kami hanya Engkau dan tidak ada yang lain. Bahkan tidak boleh dan kami tidak ada inginan lain selain Engkau saja. Untuk itu biarkanlah firman-Mu memberikan kami kemampuan, kekuatan. Engkau satu-satunya yang kami miliki. Untuk itu mari berbicara, berkata-kata, urapi kami sekalian, tidak terkecuali siapapun, apapun, bagaimanapun keberadaan kami. Karena semakin kami mengasihi Engkau, semakin kami bertambah-tambah. Kami memiliki kuantitas yang jelas tentang hubungan kami dengan Engkau. Kami akan menjadi orang-orang berkualitas. Terima kasih berbicara, berkata-kata, urapi kami sekali tidak terkecuali Tuhan. Jadikan hamba paling efektif di tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih melanjutkan kebenaran tentang hari-hari di mana gereja Tuhan dimulai pencurahan Roh Kudus. Tetapi gereja mula-mula tidak dihebohkan hanya sekedar pencurahan Roh Kudus dan berbahasa roh. Gereja mula-mula juga terjadi oleh karena kehidupan jemaat Tuhan mula-mula yang memiliki kehidupan yang sangat-sangat berbeda. Mereka menjual segala hartanya, mereka bersekutu, bersatu setiap hari, mereka mendengarkan firman Tuhan, dan lebih daripada itu, mereka menikmati jumlah pertobatan yang spektakuler. 3.000 orang bertobat dalam waktu satu hari. Bahkan lebih daripada itu, mujizat demi mujizat terjadi. Dan kita melanjutkan mujizat yang Petrus lakukan dengan Yohanes terhadap orang timpang itu. Emas dan perak aku tidak punya, tetapi yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus berjalanlah. Mungkin saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, perkataan Petrus dan Yohanes ini adalah perkataan pertama kali yang diungkapkan oleh Alkitab di depan begitu banyak orang. Sehingga harus disadari bahwa ucapan nama Yesus itu punya pengaruh dan dampak yang luar biasa, yang disaksikan oleh banyak orang, dinikmati oleh orang lumpuh ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekalipun ucapan itu dilakukan oleh Petrus dan Yohanes baru satu kali, tetapi perkataan ini memiliki hasil yang luar biasa. Perkataan ini mengandung kuasa yang dahsyat, perkataan ini mengandung mujizat, perkataan ini mengandung kesembuhan, mengandung berkat yang begitu besar yang luar biasa, dikarenakan ucapan itu bukan ucapan yang sembarangan, tidak diucapkan oleh orang-orang asal yang asal-asalan saja, tidak diucapkan bukan oleh orang yang tidak punya pergaulan yang indah, tidak diucapkan oleh orang yang punya karakter yang buruk, bukan diucapkan oleh orang-orang yang kurang doa. Tetapi ucapan dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah diucapkan oleh Petrus dan Yohanes yang sudah memiliki jangka waktu begitu panjang. Hari-hari diberikan waktunya untuk bersama dengan Yesus. Jadi kuantitas Petrus dalam pengiringannya kepada Tuhan, baik doanya, baik kesetiaannya, baik kekudusannya, baik pengorbanannya, kuantitas-kuantitas yang begitu banyak, jumlah waktu yang begitu banyak, jumlah doa yang begitu banyak, jumlah pengiringan yang begitu banyak, jumlah penyangkalan yang begitu banyak. Saya menamakan ini kuantitas menghasilkan sebuah kualitas. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Oleh sebab itu tema khotbah saya hari ini adalah kuantitas menghasilkan sebuah kualitas. Kuantitas ini adalah kuantitas di mana
orang memiliki pergaulan, kedekatan, kelekatan yang begitu banyaknya dengan Tuhan akan menghasilkan berbagai macam kuasa yang di luar nalar seseorang. Bagaimana hanya sebuah perkataan, dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika diumpamakan penyakit itu oleh karena kuasa kegelapan, penyakit itu akibat dosa di zaman gereja mula-mula, karena memang Yesus mengatakan bahwa wanita yang bongkok 18 tahun itu sedang dirasuki oleh roh. Padahal orang yang bongkok itu tulangnya karena osteoporosis lah, kelainan tulang lah, itu secara medis. Tetapi secara spirit, secara supranatural, secara hukum kerajaan Allah, bahwa penyakit ini disebabkan oleh roh yang merasuk. Ketika Yesus melihat orang lumpuh, maka Yesus berkata bahwa dosamu sudah diampuni. Berjalanlah. Apa hubungannya lumpuh dengan dosa? Nggak ada hubungan. Tetapi di masa Yesus, Yesus melihat ada perkara-perkara seperti itu. Dan satu hal, Yesus tidak pernah salah, Yesus tidak pernah keliru, Yesus tidak asal ngomong, Yesus akan mungkin salah lidah, tidak. Pengetahuan yang luar biasa yang mengakibatkan Yesus mengungkapkan sebuah rahasia bahwa penyakit-penyakit di zamannya waktu itu, penyakit-penyakit akibat dosa, akibat kuasa kegelapan, kalau itu diumpamakan, digambarkan memang demikian, berarti kehadiran Yesus menjungkir balikkan, kehadiran Yesus membantai habis kuasa kegelapan. Dan hal itu bisa diucapkan oleh seseorang yang punya kuantitas berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan bersama Yesus Kristus. Hubungan yang indah, hubungan yang intim itu menghasilkan nama yang sangat berkuasa. Berbeda dengan anak-anak Sekewa dalam Kisah Rasul 19 ayat 13 sampai ayat 20. Anak-anak Sekewa ini adalah anak-anak dari imam di Efesus. Profesinya tukang tenung, tukang jampi. 7 orang. Dia melihat bagaimana kuasa Yesus itu luar biasa. Maka dia mencoba mengusir setan dalam nama Yesus. Saudara tahu bahwa setan begitu marah. Setan berkata dengan jelas bahwa Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, tetapi siapa kamu? Maka 7 anak-anak Sekewa ini lari kocar kacir, ditelanjangi habis-habisan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nama Yesus yang dipraktikkan secara okultisme, secara kuasa kegelapan, perdukunan, itu sangat membahayakan. Bukan membahayakan orang yang dilayani, membahayakan dirinya sendiri. Buktinya di Efesus ini, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, malah mengejar habis-habisan. Malah orang-orang yang mengusir dan melayani tunggang langgang, dicapik-capik, ditelanjangi habis. Yesus aku kenal dan Paulus aku tahu, tetapi kamu siapakah kamu? Dan orang-orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya.
sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Itu pasal 19 ayat 15 dan 16. Jadi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bedakan antara mengenal Yesus dan mengucapkan nama Yesus. Sangat-sangat berbeda. Bedakan mengenal Yesus dan mengucapkan nama Yesus. Beda. Yesus tidak bisa diucapkan oleh orang yang tidak punya hubungan. Yesus tidak bisa diucapkan, artinya Yesus tidak punya pengaruh, tidak punya dampak, ketika diucapkan oleh orang-orang yang hidup di luar Dia. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar, kita mengenal Dia lebih baik daripada mengucapkannya lebih baik. Ada banyak orang hanya ingin sekedar mengucapkan, berkata, latah nama Yesus. Ingat, nama Yesus tidak diucapkan untuk hal-hal yang sia-sia. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah kebenaran penting untuk kita dengar, kita lakukan, bahwa ada banyak agama yang menekankan hanya soal-soal ngomong, perkataan. Agama-agama yang mengutamakan ucapan-ucapan. Yesaya 29 ayat 13 mengatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orang yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah kebenaran mengatakan bahwa ada agama yang diajarkan oleh manusia. Cirinya apa? Cirinya mereka memuliakan Tuhan dengan bibirnya dan mendekat dengan mulutnya. Jadi yang beraktivitas hanya mulut, hanya bibir. Sehingga orang-orang model begini menunjukkan kerohaniannya, menunjukkan dirinya beragama, hanya mulutnya saja. Dan Alkitab mengatakan bahwa model begini adalah model ajaran yang bukan berasal daripada Allah, tapi ajaran dari manusia. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang akan kelihatan bodoh, orang-orang pinter tapi ndablek, bahasa Jawanya stubborn, keras kepala. Orang-orang ini akan nekat, maunya, kalau tidak maunya dilakukan. Dia begitu marah, mulutnya ngomong terus. Kalau bahasa modern namanya nyinyir atau lambe turah, artinya jeplak terus. Dan Yesus tidak suka yang model-model begini. Orang-orang agamawi yang model begini ini ditolak. Ini adalah orang-orang Farisi. Yesus berkata dengan jelas, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yesus sendiri, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengatakan, dipikir doanya, dipikir ucapannya yang bertele-tele kepada Tuhan itu didengar, dikabulkan oleh Tuhan. Model begitu, enggak begitu. Jadi aktivitas kerajaan Allah
itu bukan terdiri dari mulut, saudaraku yang kekasih. Orang yang fasih lidah itu belum tentu rohani. Ada banyak pembicara-pembicara duniawi, ada banyak pembicara-pembicara top. Mereka bukan orang yang dekat dengan Tuhan. Tapi kalau sudah di mimbar, wah saudara, fasih lidahnya dalam 1 menit dihitung udah beribu kata. Jadi kalau dia ngomong, saudara-saudara, ketika Allah itu begitu mengasihi kita, maka kita harus mengasihi dia. Kalau kita tidak mengasihi dia, dipastikan bahwa kita ini akan sungguh-sungguh tidak mengasihi dia dan jatuh di dalam dosa untuk itu. Saudara, begitu cepatnya, dalam 1 menit ada berapa puluh ratus kata. Berbeda orang yang tidak fasih lidah, khotbah juga, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukan berarti fasih lidah itu tidak boleh. Boleh. Ya tidak mungkin saya khotbah dalam keadaan gagu. Saya pernah mengundang seorang pengkhotbah gagu. Jadi kalau ngomong 1 ayat itu begitu sulitnya. Kita baca Matius itu, saudaraku, gagap. Itu juga tidak enak didengar. Kalau mau gagap, belajarlah lihat Asis gagap. Nah, tetapi saudaraku, jangan terlalu mempercayai orang yang fasih lidah itu selalu rohani dan diurapi Tuhan. Tidak terlalu harus begitu. Saya juga kepingin bisa fasih lidah. Saya juga bisa kepingin ngomong dengan baik, ngomong dengan lancar. Per menitnya saya bisa, kalau bisa ngomong 1000 kata, 1000 kata. Saudaraku, 1 menit saya bisa ngomong berapa kata saja, saudaraku. Tetapi kalau orang fasih lidah, wih, cepat sekali, saudaraku. Ya, kalau orang Jawa kalau ngomong fasih lidah mungkin begini loh. Kula kali kuli kula kilak kulang kali kilo kali kula kecemplung kali. Itu cepat sekali. Kula kali kuli kula kilak kulang kali kilo kali kelambi kula kecemplung kali. Artinya apa, saudaraku? Itu saudara, saya dengan kuli saya belanja kolang kaling 2 kilo dengan baju saya nyemplung kali. Panjang itu. Tapi dalam waktu singkat kan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kefasihan lidah bukan menunjukkan bahwa dia diurapi. Walaupun pengkhotbah memang harus fasih lidah, pengkhotbah harus bisa ngomong. Kalau pengkhotbah tidak bisa ngomong, itu kode orang bisu. Tetapi saudara, inti dari kerajaan Allah itu kualitasnya bukan perkataan. Standar kebenaran itu, standar kerajaan itu, bahwa Paulus mengatakan dengan jelas 1 Korintus 4 ayat 20, komponen kerajaan Allah itu, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, bukan terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Saya ulang, komponen utama kerajaan Allah. Kerajaan ini pusat hidupnya orang Kristen selama di bumi. Standar kehidupan kekristenan itu kalau dia selalu tinggal dalam kerajaan Allah. Standarnya apa? Bukan perkataan, melainkan kuasa. Kuasa itu diperoleh dari apa? Tidak diperoleh dari kegiatan bibir, tidak diperoleh dari kegiatan mulut, tetapi kegiatan yang secara kuantitas berhubungan dengan Tuhan. Walaupun dengan Tuhan juga harus dilakukan dengan perkataan. Jadi saudaraku, hasil dari kuasa yang berasal daripada Allah itu adalah sebuah keintiman dengan Tuhan sendiri. Kuasa Allah diperoleh dari jalinan hati dengan sang pemilik kuasa. Saya akan bisa
bebas menggunakan handphone saya tanpa saya berhubungan dengan pembuat handphone ini. Handphone ini namanya smartphone, bisa melihat seluruh dunia, bisa mendengar, melihat seluruh kegiatan alam semesta ini. Itu handphone ini. Saya bisa menikmatinya tanpa berhubungan dengan sang pembuat handphone. Tetapi berbeda ketika kita mau menggunakan seluruh aksesoris surga, bisa menikmati seluruh kekayaan surga. Kita tidak bisa menikmati seluruh kekayaan surga kalau kita tidak memiliki hubungan dengan surga. Kalau saudara saya kita bisa connecting dengan surga, connecting dengan pemilik surga, maka dapat dipastikan kita bisa mendownload seluruh kekayaannya. Kita tidak bakal bisa mendownload kekayaan surga, hanya iming-iming damai surga, iming-iming keselamatan surga, kalau kita tidak memiliki hubungan yang jelas. Jadi saudara, kuasa kerajaan Allah ini adalah kuasa di mana kita melakukan yang berulang-ulang, sebuah keintiman, kedekatan, doa yang banyak, kekudusan yang banyak, mencari yang begitu banyak, sehingga harus dipastikan kita menikmati hal terbaik. Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kuantitas menjadi kualitas itu terjadi hanya hubungan secara spiritual, bukan tindakan-tindakan ritual. Kegiatan spiritual adalah kegiatan bagaimana seseorang yang natural berhubungan dengan yang supranatural. Manusia-manusia yang insani berhubungan dengan sesuatu yang ilahi. Maka manusia yang insani itu bisa menjadi manusia ilahi. Jadi sekali lagi perlu diulang dan dimengerti, dipahami bahwa agama seringkali mencetak orang-orang yang hanya fanatisme secara agamawi, bukan secara rohani. Kalau orang hidup secara rohani yang berulang-ulang kuantitasnya, maka dia punya mutu seperti kelasnya Tuhan. Mengapa demikian? Karena sebagaimana kita mencari, disitulah kita akan menjadi. Kalau kita mencari uang, kita akan jadi beruang. Ya. Kita mencari dukun, mencari paranormal, mencari klenik-klenik, kembang 7 rupa, maka kita menjadi magic, menjadi sesuatu yang bernuansa jimat-jimat, bau kembang, bau kemenyan. Kenapa? Dia sudah menciptakan dirinya sendiri untuk menjadi seperti yang dia cari. Kalau orang sungguh-sungguh mencari, mereka akan mendapatkannya. Mengapa Yesus berkata, carilah maka kamu akan mendapat? Karena orang akan menjadi seperti apa yang dia cari. Kalau kita terus-menerus mencari Tuhan, maka kita akan menjadi seperti karakternya Tuhan. Kuantitas menjadi kualitas apabila seseorang menemukan jati dirinya yang insani menjadi ilahi. Jadi seseorang itu akan menjadi seperti apa yang dia inginkan kalau dia berusaha maksimal secara kuantitas.
Orang harus sadar, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kodrat manusia salah satunya, dia bebas bertindak, bebas berbicara, dia bebas berbuat apapun juga. Tetapi tindakan dan perbuatan yang berulang kali terus dilakukan, maka dia akan menjadi orang yang terampil. Bisa, karena apa? Dia bisa karena biasa. Dan kebiasaan itu akan menjadi habit, menjadi karakter, menjadi sifat. Dan habit atau sifat karakter itulah yang menjadikan itu adalah hasil dari berbagai macam proses yang dia lakukan. Karena hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Hasilnya tidak akan pernah mengkhianati proses. Hasilnya buruk karena apa? Prosesnya buruk. Hasilnya jelek karena prosesnya jelek. Hasilnya baik karena prosesnya baik. Dan kuantitas yang berulang-ulang kali itulah yang mengakibatkan seseorang memiliki sebuah kualitas. Petrus sudah bertahun-tahun ikut Yesus, 3,5 tahun, selama 24 jam dia berjalan bersama Yesus, makan bersama Yesus, duduk bersama Yesus, ada dalam perahu bersama Yesus, dalam pelayanan bersama Yesus, membuat mujizat bersama Yesus. Karena terlalu sering bersama Yesus itulah yang menciptakan murid-murid Yesus seperti Yesus. Dan itu standar kekristenan. Kekristenan itu standarnya serupa Kristus. Jadi bukan hanya serupa Kristus menurut kemauan masing-masing. Serupa Kristus harus dipimpin oleh Roh Kudus. Ada orang yang mengklaim bahwa dia seperti Yesus. Kristen itu tidak seperti Yesus. Agama kamilah seperti Yesus. Yesus disunat, kami disunat. Kristen gak disunat. Yesus pakai jubah putih, kami pakai jubah putih. Yesus pakai jenggot, kami pakai jenggot. Mana Kristen kayak Yesus? Kristen gak seperti Yesus. Kamilah yang berhak mengucapkan kami seperti Yesus. Saya beritahu ya, seperti Yesus bukan adat dan karakternya, bukan secara fisikalinya dicontoh. Kalau fisikalinya dicontoh, fisiknya dicontoh, Yesus berjenggot pakai jenggot, Yesus pakai jubah, Yesus disalib, lo disalib, mau nggak? Yang dicontoh Yesus bukan itu, yang dicontoh Yesus bukan adatnya, tapi karakternya. Sunat, Alkitab mengatakan bukan sunat lahiriah, sunat batiniah, membersihkan hati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus ikutin aja karakternya, sifatnya yang penuh belas kasihan. Nggak usah aneh-aneh. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang? Kita contoh menyembuhkan orang. Kalau Yesus menyembuhkan orang dengan ludahnya, saudara mau pakai ludah saudara menyembuhkan orang, mau digaplok jemaat? Yesus mencuci kaki. Maka ibadah-ibadah semua pendeta di depan jemaat harus mencuci kaki jemaat satu persatu. Di masa corona itu bagaimana kalau begitu? Jangankan mencuci kaki, bersentuhan aja tidak boleh. Jadi kuantitas menjadi kualitas ini adalah sebuah tindakan yang berulang-ulang dengan pergaulan dengan Tuhan sendiri. Pergaulan keintiman itu bukan ritual, tapi sikap hati secara spiritual. Sampai kita benar-benar klop, cocok memerankan pribadi Yesus dalam kehidupan hari-hari kita. Dampaknya nama Yesus diucapkan, bangkit dan berjalanlah. Nama Yesus diucapkan, damai menyebar. Nama Yesus diucapkan, sukacita datang. Nama Yesus diucapkan, berkat Tuhan tercurah. Nama Yesus diucapkan, orang ketakutan lari tunggang langgang karena merasa diri terancam. Itu bukan Yesus Kristus dari Nazaret.
Saudara lihat agama lain. Pernah lihat Dewi Kuan Im datang? Dewi Kuan Im datang, dia membawa teratai. Wih, indah. Bawa padi. Mana ada Dewi Kuan Im bawa celurit? Mana ada Dewi Kuan Im membawa senapan begitu? Kan kehadirannya katanya menyejukkan orang. Dia baru hadir aja menyejukkan, belum ngomong loh. Bagaimana kalau Yesus hadir dan dia berkata, tapi Yesus tidak perlu hadir di tengah-tengah kita. Yesus tidak perlu datang di Indonesia ini. Yang datang di Indonesia ini, yang ada di Indonesia ini banyak orang-orang percaya. Kuantitas hubungan dengan Sang Pencipta itu bisa terjadi karena kehadiran pribadi Yesus yang dalam hidup kita. Tindakan-tindakan dan kebiasaan-kebiasaan serta karakter-karakter yang terus berulang kali menghasilkan kuantitas. Tetapi bila, saudaraku yang kekasih, ucapan itu dikatakan hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk kejayaan, hanya untuk berkat, hanya untuk ketenaran. Nama Yesus dipakai untuk memviralkan dirinya. Nama Yesus dipakai untuk pundi-pundi. Nama Yesus dipakai untuk kekayaan. Nama Yesus dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Alkitab juga mencatat dengan jelas. Yesus sendiri mengancam, Yesus sendiri mengklaim. Dan klaim itu akan terjadi ketika orang-orang datang kepadanya. Karena bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukanlah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 mulai ayat 21 dan 22. Saudara, ini bukan ancaman yang main-main loh. Ini ancaman yang ngeri. Orang sudah capek-capek melayani. Orang sudah capek-capek sampai mati melakukan mujizat, mengusir setan. Nama siapa yang bisa mengusir setan? Hanya nama Yesus. Gak ada nama pendeta manapun. Gak ada. Dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. Dalam nama Yesus setan diusir. Dalam nama Yesus mujizat terjadi. Jadi yang menggunakan nama Yesus itu ya orang-orang yang melayani. Kenapa ditolak? Apakah orang-orang ini tidak punya kualitas? Jelas tidak punya kualitas. Dia hanya kuantitas. Dia ingin nama Yesus dijadikan sebuah komoditas untuk kepentingan diri, untuk ketenaran diri, untuk kekayaan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin ingatkan kembali, kuantitas harus menjadi kualitas. Itu bukan kegiatan-kegiatan rohani kita, ritual kita, tapi sikap hati yang hari demi hari kita berbuah. Karena ayat ini punya latar belakang, punya koneksi, konteksnya adalah pohon ditebang karena tidak berbuah. Dari buahnya lah kamu mengenal orang itu. Buah apa? Buah ketenaran, buah kekayaan. Buah apa yang dimaksud? Buah dihormati orang, disanjung orang seperti Tuhan? Tidak. Buah-buah Roh Kudus. Buah-buah bagaimana bisa menjadi berkat buat banyak orang. Buah-buah bagaimana bisa menyebarkan damai, menyebarkan sukacita.
Tapi kalau hamba Tuhan tidak menyebarkan kemuliaan, mesti menyebarkan kebusukan. Lihatlah hamba-hamba Tuhan yang dengan berakhir sebuah tindakan kriminal, tindakan kejahatan. Apakah orang-orang itu tidak berpendidikan? Secara pendidikan bagus, secara khotbah bagus, secara jemaat banyak, puluhan, ratusan ribu mungkin, sangat terkenal. Tetapi saudaraku yang kekasih, pada hari terakhir aku akan berterus terang, kamu pembuat kejahatan. Kenapa membuat kejahatan? Kenapa jadi ilegal? Karena nama Yesus menjadi komoditas untuk diri sendiri. Nama Yesus dipakai untuk fasilitas sendiri. Yesus bagikan kantong Doraemon yang berisi semua berkat. Oleh sebab itu, kalau datang di gereja mencari Tuhan, kita tidak perlu mencari hal-hal yang lain di luar dirinya. Secara automatically, namanya berkat, kesembuhan, mujizat, damai, keselamatan, itu secara otomatis diberikan kepada kita. Tetapi persoalannya, Petrus berkata bahwa emas perak aku tidak punya. Berarti dia benar-benar miskin di hadapan Allah. Petokos, artinya dia tidak berdaya apa-apa tanpa belas kasihan Tuhan. Dan orang yang berkualitas itu orang yang menyadari dirinya tidak layak. Jadi orang yang benar-benar rohani, orang yang benar-benar punya kualitas adalah orang yang menganggap dirinya tidak layak, dirinya tidak punya nilai di hadapan Tuhan. Kalau saudara masih petantang-petantang merasa diri saudara hebat, saudara masih petantang-petantang saudara merasa diri kaya, fasih lidah dan berkarunia dipakai oleh Allah, nih gue yang model begini, saudaraku, pada hari terakhir, ingat, aku akan berterus terang. Bukankah nama Yesus sudah aku ucapkan? Ya, nama Yesus engkau melayani dengan bibirmu, dengan mulutmu, tapi hatimu menjauh daripada Tuhan. Kau hanya melayani orang-orang kaya, kau melayani orang-orang berduit, kau melayani orang-orang terkenal saja. Coba janda, fakir, miskin, yatim, piatu mengundang engkau untuk didoakan, datangkah engkau? Paling tidak engkau menyuruh orang ke sekian ring, 10, 20, 200 mungkin. Dirimu khusus untuk orang-orang yang berjuis alias tajir, hartanya banjir, dan orang-orang kaya. Kuantitas dalam pelayanan yang sungguh menghasilkan kualitas nama Yesus. Di mana nama itu diucapkan, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai, ada kesembuhan. Orang happy karena suasana surga mengalir, dan dapat dipastikan kualitas inilah yang dikehendaki. Untuk itu mari kita belajar seperti Petrus, emas perak aku tidak punya. Aku tidak bernilai oleh karena kekayaanku. Mas perak tidak punya, aku bernilai bukan karena karunia kehebatan kefasihan lidahku. Mas perak tidak punya bukan karena aku ini menjadi orang terkenal, tetapi nama Yesus adalah hubungan kerendahan hatiku. Hidupku hanya punya nilai ketika Tuhan yang menilai, bukan manusia yang menilai. Oleh sebab itu mari kita kumpulkan kekayaan surga dengan memiliki kuantitas yang banyak dalam hubungan kita dengan Tuhan. Akhirnya kita membawa nama itu, nama yang penuh mujizat dan kuasa serta berkat Allah terjadi melalui nama Yesus yang kita ucapkan. Kita dan orang-orang di sekitar kita semakin mencintai Tuhan dan menikmati yang terbaik. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Menyembah dalam kudus hadirat. Haleluya.
Tuhan untuk hal yang terbaik, terindah, termanis yang kami nikmati hari ini kami. Katakan ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh kami bersyukur kekuatan kami ada di dalam hadirat-Mu. Untuk itu biarkan kami semakin bertambah-tambah kuantitas kami untuk lekat kepada Tuhan. Semakin hari semakin memiliki deposit yang dapat diandalkan, sehingga kuantitas kami menjadi kualitas orang-orang yang percaya seperti Petrus. Ketika mengucapkan nama Yesus, di situ kesembuhan mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Biarkan kami menjadi orang-orang yang berkualitas, tidak ceroboh, tidak menganggap sepele hubungan kami, karena hal itu paling vital dalam hidup kami. Kalau kami gagal, kami menjadi orang-orang yang paling fatal di dunia ini. Untuk itu Tuhan, firman-Mu berbicara, berkata-kata buat setiap pendengar dimanapun berada. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Minggu yang akan datang kita tetap ada di streaming, karena mengingat hotel masih dipersiapkan sampai kita benar-benar aman. Kita akan masuk hotel, ibadah di Hotel Kelapa Gading. Tetapi untuk minggu yang akan datang kita masih streaming. Kita menunggu semuanya clear, semua aman. Sehingga saya percaya kehadiran saudara dalam streaming ini sangat-sangat memuliakan nama Tuhan, dan kami bersyukur ketika saudara mau mensubscribe video ini, YouTube ini, untuk pelayanan yang akan datang. Saya pikir tidak ada pengumuman yang lain, dan Tuhan memberkati setiap saudara-saudara dimanapun, baik di dalam kota, di luar kota, di luar pulau yang menyaksikan siaran ini. Tuhan memberkati. Holy Spirit, doa welcome in my heart. Jadi hidup kita hanya dipimpin Roh Kudus, sehingga kita hidup serupa Kristus oleh pimpinan Roh Kudus. Holy Spirit, doa welcome in my heart. Holy Spirit,
Kami sedang mempercayai kami berada di dalam anugerah kasih berkat rahmat perlindungan naungan pimpinan Tuhan saja. Untuk itu kami bergantung bangsa dan negeri kami Tuhan Indonesia. Selamatkan negeri ini dari berbagai macam wabah malapetaka. Kalau ada dosa kesalahan Tuhan ampuni. Jangan biarkan Tuhan wabah ini berlama-lama sehingga merontokkan, meruntuhkan ekonomi, sendi-sendi kemasyarakatan sosial, dan ada begitu banyak orang menderita. Tuhan selamatkan. Engkau tolong, Engkau berikan hikmat kemampuan untuk Jokowi Maruf Amin. Engkau pimpin para menteri, aparatur lainnya Tuhan, MPR, DPR, kepala Polri, TNI, semua yang terlibat di dalamnya sampai camat lurah, RT, RW, seluruhnya Tuhan tolong untuk bersatu padu menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Gerejamu yang sudah mulai dibuka, Tuhan jagai dan lindungi, sehingga gerejamu bukan menjadi sumber virus, tapi sumber pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau jagai anak-anak-Mu, Engkau lindungi mereka yang telah terpapar positif. Tuhan sembuhkan, bahkan setiap orang di negeri ini Tuhan berikan kemampuan untuk terus bertahan. Melalui kuasa dan mujizat nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan Tuhan. Berikan orang-orang berhikmat untuk dapat menemukan antivirus ini Tuhan, sehingga segala sesuatunya boleh dapat diselesaikan dengan baik. Acara ini kami selesaikan dan kiranya Tuhan memberkati. Sekarang Kau kedangkan tangan-Mu dan turunkan berkat ke setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau kedangkan tangan-Mu dan turunkan berkat bagi seluruh umat. Saudaraku, sekarang terimalah berkat yang terbaik yang berasal dari Bapa di surga, pencipta langit dan bumi, dalam kesudahan yang kekal dan tidak pernah berkesudahan, dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Tak persekutuan, penghiburan, kekuatan, kemuliaan, pengurapan Roh Kudus turun atasmu sekarang sampai malam Yesus Kristus lagi kedua kali. Saya percaya diberkati berkata amin, amin. Saudaraku, selesai ibadah kita sedemikian hari ini. Tuhan memberkati. Haleluya.